Ayub 5. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong, mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit digagalkan. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka, dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi, engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ayub 6. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut, oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam, atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus lalu lenyap.
Kafilah dari Tema mengamat-ngamatinya dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkan aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim? Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Ayub 7. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya, demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku, dan aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan kahyal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku, sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ayub 8. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu, dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari yang maha kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa. Karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka?
Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau menciang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman, akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, "Belum pernah aku melihat engkau." Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi.